Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rusul wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma silna biman yusiluna ilaik wa jama'na biman yajma'una alaik wa yassir lana minal a'mali sholihah ma yujibu lana zulfa ladaik. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syarifah, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semua pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada ini malam kita dikumpulkannya di dalam majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita yang mulia Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anna wa anhum ajma'in. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat bulan yang mulia, berkat awliya wassalihin, berkat karamat abah bermasa kumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin. Dan mudah-mudahan kampung kita, ahli rumah tangga kita, anak cucu kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, terkumpul di dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama awliya wassalihin, bersama abah bermasa kumpul tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kita diwajibkan percaya bahwa Rasulullah mempunyai mukjizat. Antara lain mukjizat Nabi adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang menghendaki untuk menjalankan Rasulullah
dan menaikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu tidak ada ingin untuk dijalankan, untuk dinaikkan. Cuma Rasulullah selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita bawa contoh Rasulullah selalu mendekat kepada Allah, selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu murad dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kebanyakannya menghendaki. Kadang-kadang kita ini hendak maat yang Tuhan. Ya Allah, ulang kawin akan lawan rambut yang jalan. Jangan balu, apabila balu awas biar kemana. Nah, ini sifat kita ketujuh maklum Tuhan. Kita pakai akhlaknya Nabi, sifat Nabi selalu berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menjalankan, menaikkan Rasulullah adalah di waktu malam, menunjukkan waktu malam ini lebih mulia, lebih hebat, karena waktu malam ini adalah waktu Allah berjanji. Kata Allah, adakah yang minta? Aku siap mendatangkan apa yang diminta. May yas'aluni fa'u'tiyahu, may yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa, aku siap mengijabatkannya. May yastaghfiruni, siapa di antara hamba yang minta ampun, aku siap mengampuninya. Allah bertajalli setiap malam, menawarkan Allah Ta'ala. Jadi bagus malam ini kita berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah setiap malam, bukan hanya malam Jumat, bukan malam Senin, bukan malam Kamis, tapi tiap malam. Kita kebiasaannya malam ini banyak terbangun. Apabila terbangun kita itu jam pukul 2, pukul 3. Ayo ambillah kesempatan, bawalah berdoa, bawalah beribadah. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita apabila malam terbangun jua ya Pak. Kadang hendak beramal beribadat, kadang hendak berdoa, tetapi hendak bangun, sekali bangun hendak berkamih ya. Kadang-kadang sekali bangun hanya berikit rokok ya, fokus ke lampu. Padahal ini Allah bertajalli, Allah menurunkan afiyah, wahibat tajalliyat. Disebutkan oleh ulama, para aulia wassalihin dilantik Allah Ta'ala menjadi wali apabila pelantikannya adalah waktu malam. Perkawin nang iya malam dua yang asyik, yang mudahan malam ini lawas, mudahan hujan malam ini. Nah, pasti dengan iya kan. Dan Allah Ta'ala menjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari masjid adalah ke masjid, dari tempat ibadah kepada tempat ibadah. Inilah akhlak Nabi, selalu menambah ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan Nabi merasa lega, merasa manis. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Nabi. Setiap apapun amal ibadah yang kita kerjakan, dirasakan lezatnya, dirasakanlah manisnya. Kita kebanyakannya membaca apapun dulang.
Andai kata kita dikasih amalan, berapa jumlah ini amalan sekian banyak. Kadang-kadang kita bocok aja banyak. Sekali membaca, sekali majak tasbih, sekali ketek lima supaya lakas kunjung. Nah ini namanya kita belum paham. Kata ulama, apabila ibadah yang kita kerjakan tidak merasa manis, tidak merasa lezat, itu menunjukkan iman kita masih lemah. Kepercayaan kita lawan janji-janji Allah Ta'ala lemah. Bisa juga jadi kita kadang merasa lezat yang balba ibadah, akibat kita ditamakan yang subhat, tamakan yang kada halal. Kita kebanyakannya berusaha berdagang tanpa ilmu. Mau jual, datang ke rumah orang alim hanya minta panglaris. Padahal bagus kita tu belak kepada ulama tu baca pun hukum. Ulun nak berdagang, ulun berjualan, jualan nang ulun jualnya nang kaini. Nah, pada ulama nang itu jual, aku berdagang kodok. Berdagang sesuatu yang najis. Oh, jauh ulama ni najis kalau bisa dijual belikan. Ikam jangan diulah jual beli, harus ke ini jalan yang halal. Adalah wahini orang yang datang kepada ulama itu baca pun hukum. Kalau dia adalah dia. Kadang-kadang orang wahini datang kepada ulama itu hanya baca pun judi, baca pun buntut. Ulun bisa dialangi tamunya beginian, orang lihat bila pakaiannya solihah, pakaiannya liput, pakaiannya muslimah, pian cilba apa belang, ulun belang minta amalan apa? Amalan mingguan. Apakah dikehendaki amalan mingguan itu membaca dalail, hijib anu, Jasidin lain. Apakah hijab Nawawi atau Imatimul Haddad lain? Maksud ulun minta amalan mingguan ini berapa nomor langkan juga. Apakah 234, apakah 51 ya kan? Oh ini mulai pada boleh ini judi, ada kalah, ada menang. Tetap ulun kalau wadi memadahkan ini dosa, menolong dosa, termasuk ulun berdosa juga. Uja akhir dari ulun tadi belang pematuan belum situ nah. Mau di sini memadahkan. Bahagian tembak kenapa karena lah luput juga ya. Sama aja ada yang tahunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kita tu bila berkumpul pada dapatan saling menguntungkan. Jangan sampai kita maulah jadi dosa. Coba lihat Rasulullah terkumpul lawan Nabi Adam di langit pertama, saling doa mendoakan. Selamat datang cucuku, selamat datang datuku ya kan. Pepuji-pujian, inilah sifat umat Islam, sesama Islam. Pepuji-pujian, melihat kebaikannya, jangan sampai melihat keaibannya, supaya kita ini pepuji-pujian. Kayak itu juga kita rumah tangga, saling melihat kelebihan yang lain, saling kita juga melihat kekurangan kita. Insya Allah rumah tangga kita harmonis. Andai kata kita berumah tangga bina mamai, nah kita bakalah ya. Ja'al berkumpul sekumpul bakalah itu menang. Pian balah bisi bini mamai, diam-diam. Habis apaan bini bagesah. Sudah bila mandam bini ada tim bocok. Adakah lagi menyenang disampaikan? Ada timek. Kalah ya. Jadi mengalah itu menang. Jangan kita sahuti, lawan disahuti, kalah kita gonol muntung berdiri ya.
atau dia manja melawan begini bila mamai bawa baju lanjang melihat bikin bina anu ma'alif makasih dia. Jadi penting kita ni memakai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa akhlak Nabi itu kasih sayangnya, luar biasa sabarnya, luar biasa ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Rasulullah itu diisrakan dan dimi'rajkan, Nabi itu dapat coba. Waktu Nabi sedang ada di Makkah, banyak yang memusuhi, banyak yang mendustakan. Ada bini meninggal dunia Sayyidah Khadijah yang membela dengan harta dengan tenaga untuk dakwah Nabi, dan ternyata beliau kembali kepada Allah. Abu Thalib paman Nabi yang membela dakwah Nabi, yang melindungi Nabi, wafat, sehingga disebut tahun itu adalah tahun duka cita. Jadi Nabi pun bisa juga duka cita, tapi duka citanya untuk agama. Kamu kita duka cita sedih kada berduit, sedihnya kita berjualan kada payu, mulai pukul 7 membuka toko sampai pukul 6 kada ada seikung-ikung nang singgah ke toko kita. Sakit hati kita ya Pak. Ada juga nang singgah ke toko kita hanya kucing. Bapak kucing singgah umat kami dia. Orang ahli tauhid, orang kuat ma'rifat kepada Allah, ada jadi masalah. Apapun yang jadi manis dan pahit, semuanya minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua apapun kejadian, Allah lah yang maha penciptanya. Mudahan kita kuat pandangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menampakkan Isra Mi'raj kepada Nabi, Allah menampakkan kekuasaannya. Jadi kita janganlah sombong. Allah tahu yang asalnya sugih jadi susah. Yang asalnya pangkatnya dicopot. Nah, jadi apabila kita mendapat nikmat dan macam nikmat, harus kita ingat ini hanya titipan. Ayo campur sugih. Kita gunakan kesugihan kita, kekayaan kita untuk membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ini tatkala sugih tambah apik, tambah sayang, tambah bakhil. Kadang-kadang nang sugih ni patapun lawan panitia majelis. Oh, panitia majelis apa nang dibantu di majelis ni? Oh, di panitia majelis banyak kan. Asik kada ada kada ada. Yang hendak mau patakan kah kada di baca pun dia. Ini mongol yang sugih tapi gasan sehibadi tinggalkan kesugihan dan segalanya hanya titipan. Kada ada kita memiliki apapun. Sehingga kata al-marhum sekumpul kalau kita memang sini hati, jangan sampai merasa bisi. Kalau bisa kita jangan merasa punya wujud. Wujud adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang betul memandang hamba tidak ada mempunyai apapun, ia kada sakit hati, kada lagi sombong, punya apapun hanya inilah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala kuasa lang kada alim jadi alim, lang balong sugih kawa Tuhan menyugihakan. Amalannya kalau kita yakin Allah Ta'ala maha kuasa, pasti kita bersifat tawabu. Kada wani sombong, kada wani mahina-hina lawan yang lain. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab di antara penyebab sombong adalah kekayaan.
timbul di hati bila jadi kampung Minang paling sugih hanya saya aja. Kenapa jadi memandang sugih? Maitung toko banyak bisi toko 10 buah, bisi rumah 10 buah. Kada ingat bisi toko 10 buah berutang juga. Bisi rumah 10 buah, ada sugih berutang juga. Sugih lah itu. Nah, ada sugih. Kalau bisa kita melihat sugih, ada lagi yang lebih sugih pada kita. Kita banyak ilmu, ada lagi yang lebih ilmunya pada kita. Kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang berilmu, ada lagi yang lebih alim. Mudahan kita selalu bisa memandang sifat-sifat kehambaan sifat kita, sehingga nampaklah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Mi'rajnya itu, Nabi melihat rawan neraka dan penghuni neraka. Nabi melihat dengan surga dan penghuninya. Kita wajib percaya adanya neraka, adanya surga. Ternyata dilihat Nabi dalam neraka itu banyak orang fakir daripada ilmu. Ada sampai di dunia ke majelis, ada sampai berilmu, ada sampai mengaji. Nah, jadi bagaimana kita sampai akan mengaji? Pada kawan seminggu sekali ke majelis, saban malam, nah dipaksa ya kan, dibiasakan. Apabila ke majelis ilmu berniat hendak mengamalkan, hendak mengambil warisan Nabi, hendak memakai seminggu yang ke majelis, niat memakai ada perubahan. Ini karena berpuluh tahun mengaji dari sini obahan, apa niat kadang hendak mengamalkan. Wajah Habib Ali Suhaibil Maulid, apabila kita mau beramal kebaikan, kada bisa membuat niat yang baik, kita tuh berniatlah semacam niat-niat para ulama. Ya Allah, ulun ke majelis berniat apa yang diniatkan Rasulullah, apa yang diniatkan para aulia wassolihin. Nah, jadi penjualan menuntut ilmu apa yang utama yang kita kaji adalah sifat 20 Allah Ta'ala, sifatnya sempurna. Di antara yang diperintahkan kita mengetahui hanya 20. Padahal sifat Tuhan itu banyak, ada hingganya, ada batasnya. Adalah wujud itu sifat Allah Ta'ala mustahil kadada. Jadi tiap-tiap sifat yang mustahil bagi Allah itulah sifat kita ya. Bahkan apabila kita mencungkung ada, kita adanya diadakan, adanya kada asli. Allah Ta'ala kaya, mustahil susah, dan susah itu adalah sifat kita ya. Bagaimana tanda betul tauhidnya, yakinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akhlaknya baik, pasti sifat hatinya baik. Dan dapat orang mengenal Allah Ta'ala, sabarlah hatinya tawaduklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang kuat ma'rifatnya kepada Allah, kuatlah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ilmu fikih yang kita kaji untuk mengenal hukum-hukum Allah, termasuk ilmu tasawuf untuk kebersihan hati kita ya Allah. Ada lagi dalam riwayat Rasulullah melihat dalam neraka itu banyak begini. Mudahan bagian yang di sini selamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bagian banyak menjadi penghuni neraka akibat hiasannya. Lihat bagian kita wahai babila keundangan berhias, make upnya 5 lapis,
gincunya macam-macam warna, tampungnya macam-macam jenis. Tapi berkumpul lawan laki hendak mencium, wahir, mau masak, mau hapak, mau bangsa. Adrannya mula lamun hendak baaga, bahias, gasan laki, jangan gasan nang lain. Lamun gasan nang lain, kasihan tukang baca melihat, siapa ini tuh mahapok pengajian itu yang takut jadi penipu kayak apa itu yang maulah tukang sok nang lain karena fitnah. Ini penyebabnya ya. Bisa juga beginian itu jadi masuk neraka akibat wani lawan suami ya lah. Akibat hiasannya, akibat auratnya ya lah. Jadi penting di rumah tangga kita saling nasihat menasihati. Bahaya lamun aku salah pian wasiatilah. Namun aku pun salah ikam wasiati juga. Supaya kita menjadi golongan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tanda golongan yang beruntung mau menerima nasihat dan mau menyampaikan nasihat-nasihat yang lain. Apabila kita menyampaikan nasihat-nasihat lawan yang lain dengan niat kita itu menasihati diri kita juga. Kita menyampaikan nasihat, kita menampakkan rasa kasih sayang, bukan karena bisa, karena hebat, tetapi karena kasih sayangnya, sehingga dia mau menerima nasihat kita. Tapi kalau bisa kita menyampaikan nasihat itu waktunya senang, waktu makan, nah bisa. Kemudian waktu mamai, sepak layak lah, sepak lah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku nantinya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi yang akan masuk ke dalam surga. Dan kecuali Nabi ada di antara umatku nang anggan ada mau masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat bertanya, siapa yang kehendaki yang anggan itu? Kata Nabi, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang taat melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku, itulah yang akan masuk ke dalam surga. Yang menantang hukum Nabi, yang melanggar hukum-hukum Rasulullah, itulah yang bakal masuk neraka. Sehingga kita ini perlu mengetahui apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang Nabi. Setiap apa yang diperintahkan Nabi tentu ada manfaatnya, ada kebaikannya, manfaatnya kembali kepada kita. Apabila kita melanggar hukum-hukum Allah, hukum Nabi, maka bahayanya kembalilah kepada kita. Sehingga Rasulullah adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin yang bisa melihat Allah Ta'ala di dunia cuma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita kena apabila sudah di surga bisa melihat Allah Ta'ala. Yang paling nyaman daripada segala nikmat di dalam surga itu memandang Allah, memandang Nabi. Mudah-mudahan kita dapat bahagian yang dua nila memandang Allah, memandang Nabi. Bagaimana jalannya supaya kita lawas memandang Allah, memandang Nabi? Muslimin ini membiasakan suhudnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keganangan lawan Tuhan, keganangan lawan Nabi. Menjadi berkumpul sekumpul, gunanya akal, gunanya hati, mengganang Tuhan. Kayak belajar mengganang Tuhan, lamun kada mengaji tauhid, lamun kada mengaji makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hatinya mau mengganang Allah, mengganang Nabi, pasti goliatnya baik. Alhamdulillah pada ini malam kita menghauli guru kita.
Guru kumpul ni sejaman lawan tiga sempat kumpul lawan sidin luar biasa. Dan supaya kita ni tetap dapat pandangan sidin, dapat doa sidin, kita amalkan kepada sidin, nasihat sidin, termasuk nasihat sidin selalu kita tuh berdoa minta husnul khatimah. Jangan merasa kita tuh aman, tetap takutan karena kita ini sembunyian di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun iman kita mantap, amal kita banyak, belum tentu ujungnya ya. Lalu berdoa ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini amalan sidin, jangan kada dibaca. Setiap wali-wali itu mempunyai rahasia. Rahasia wali itu kebiasaannya beliau simpan di dalam wujudnya, di dalam amalannya. Inilah yang ditakutkan para aulia wassalihin. Orang soleh itu minta kepada Allah himayah, ayah, minta penjagaan Allah, minta lindungan kepada Allah. Tetap mereka itu takutan. Kamu kita merasa aman, merasa kayanya, itu pada bukan akhlak daripada orang yang soleh. Salah satu jalan untuk mencapai husnul khatimah, kita itu menjaga lawan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang lama waktu nanya perlu kita jaga, kita perbaiki, kita menyempurnakan ibadah itu lewat ilmu, menyempurnakan ibadah itu lewat ada bimbingan. Jadi penting kita ini hidup ada punya guru yang betul, yang ahlus sunnah wal jamaah, punya ilmu yang manfaat, punya ilmu yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan dua macam buku. Nah buku itu mengandung tentang hadis Isra Mi'raj, tentang faidah-faidah sembahyang, bahaya meninggalkan sembahyang. Di situ ada manaqib Imam Syafi'i, nasihat-nasihat sidin, akhlak sidin, termasuk manaqib yang sekumpul. Di situ ada kepada sidin. Termasuk di situ ada ijazah membaca Fatihah, ijazah membaca ayat kursi, termasuk ijazah kita sembahyang pakai kunut. Lalu kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya ke Rasulullah. Termasuk di situ ijazah memandang Rasul. Dia memandang ulun memandang ulun memandang gurunya sampai ke Rasulullah. Ujar Nabi ila ru'u dzikrillah. Apabila ulama-ulama itu kita lihat dengan cinta, maulah hati kita mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu bagus kita anggap di rumah itu foto-foto ulama. Itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Jadi bagus anak kita, cucu kita lihatkan foto-foto orang alim supaya di hatinya ada rasa cinta lawan ulama-ulama salafus saleh. Termasuk di situ ijazah tariqat samaniyah. Tariqat ini sebuah jalan supaya kita bisa mencapai ma'rifat yang khas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut dengan samaniyah? Karena ini nisbahnya kepada Syekh Saman. Kenapa Syekh Saman itu disebut dengan Saman padahal nama Syekh Muhammad? Saman itu adalah sifatnya amalan-amalan sidin. Apabila kita baca wirid sidin kita amalkan, menjadi keyakinan kita ini kuat, menjadi gemuk, menjadi lama. Artinya tauhid kita, pandangan batin kita menjadi lahap. Lalu disebut namanya samaniyah. Orang yang mengamalkan amalan beliau pasti imannya menjadi kuat, keyakinannya adalah menjadi mantap.
Apa amalannya? Adalah membaca la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? 166 kali. Ini paling sedikit, ada sampai setengah jam satu baca ya. Kalimat la ilaha illallah ini fungsinya untuk memperbaiki hati kita, sehingga hati kita bisa ingat kepada Allah, bisa tenang memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kedua, Allahu Allah, dibaca 66 kali. Ini untuk memperbaiki rohani kita. Hati ini adalah mahallul ma'rifah, adapun rohani mahallul musyahadah. Kawa kita kenal yakin, kawa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat ini gunanya untuk memperbaiki rahasia daripada roh kita. Jadi 3 macam ini kalimatlah wirid daripada Syekh Salman Al-Madani. Bagi Syekh Salman Al-Madani orang mengamalkan wirid silimang semacam ini pada buddhaan tajribahu yatul inayah. Orang itu kena akan diangkat, dipilih, dijazab hingga ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang hari ingat Tuhan yang menolong, sehingga yang mudah ingat lawan Tuhan kada kawan lupa lagi ya. Dan ini kena akan dibagi husnul khatimah. Nah, jadi penting kita menjadi amalan supaya makin beriman. Salah satunya mengamalkan menjadi daripada sesama. Dan di sesama orang mengamalkan amalan sini, rezekinya diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada tapi ngalih menjadi duitnya nang datang, harganya nang menyasah lawan inya. Lawan kita nang menyasah harga, dia mengkumpul ya. Nah, so ini jadi pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila jadi pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nang menggajinya. ATM-nya ATM Allah Ta'ala. Lawan ATM bang habis, cuma kada diisi habis. Nah ini kita coba sudah menjadi tolong mengamalkan amalan saya seman. Apabila waktu mengamalkannya setelah sembahyang subuh. Subuhnya jangan malando. Nah, subuh. Karena waktu subuh itu waktu nang barokah. Allah membagi-bagi rezeki di waktu subuh. Ada rezeki batin, ada rezeki zahir. Tetapi kita mengamalkan amalan ini jangan mengunjing macam-macam, hanya nang diunjing keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun faedah itu hanya dengan sangat tahu, jangan diulah niat. Tetap juga niat apapun hanya semata-mata menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita kada kawa mengamalkan saban hari ya kan, seminggu sekali diamalkan. Kada kawa seminggu sekali, nah sebulan sekali diamalkan. Supaya dengan itu masuk golongan Syekh Salman. Kada kawa sebulan sekali, nah setahun sekali. Kada kawa setahun sekali, nah seumur hidup baru sekali. Semua kada kawa itu mati ya sudah ya. Diamalkan supaya kita mendapat husnul khatimah, supaya kita mendapat makrifat, akan dirasakan manisnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya samban orang mengamalkan ini, saya samban aku masukkan itu di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah kena memandang, sehingga Rasulullah kena akan membimbing. Bila Rasulullah yang membimbing, nah kata hati kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita ini ada hubungan dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Sudah kita ada jadi wali, dan kita cinta lawan orang wali. Wajah Imam Ghazali lamun ikam kada sanggup jadi wali, orang wali itu luar biasa ibadahnya nang supluk ya lah.
macam-macam amalnya. Bang Ikam itu menjadi pencinta wali. Apabila pencinta wali, Ikam kena akan dikumpulkan dan sama-sama aulia wassoleh. Inilah jalan yang paling mudah, jalan mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.